Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Andi Siti Nurhaliza dari kelas B dengan nomor induk mahasiswa 2003-065 dari D3 Rekam Medis Kesehatan. Tugas kali ini saya akan memperlihatkan cara menginput data pasien dan data pendaftaran pasien. Pertama, kita masuk dulu ke sistem pelayanan puskesmas wadasnya, lalu masukkan email yang telah terdaftar, lalu sandinya atau passwordnya, lalu tekan login. Setelah kita masuk pada menu, kita bisa memilih data pasien. Lalu di data pasien ini kita dapat menambahkan data pasien yang kita ingin daftarkan. Pertama, di sini kita klik tambah, lalu kita bisa langsung mengisi nomor KTP pasien tersebut. Kita ambil contoh saja seperti yang saya ketik saat ini. Oke. Setelah kita masukkan nomor KTP, lalu kita masukkan nomor BPJS-nya. Ini jika pasien tersebut adalah pasien dari BPJS atau menggunakan BPJS. Nah, di sini nomor rekam medisnya akan otomatis terbuat atau akan otomatis sudah ada. Lalu masukkan nama pasien dan status pasien. Di sini kita bisa memilih umum atau BPJS. Nah, di sini kita memilih jenis kelaminnya, lalu masukkan tempat lahir. Kita masukkan di sini tanggal lahir, tahun lahir, dan bulan kelahiran pasien tersebut. Di sini kita mengisinya saja sesuai dengan data yang kita punya. Dan jika selesai, kita bisa memasukkan alamat. Lalu kita klik tambah. Nah, pasien BPJS-nya akan otomatis terdaftar. Nah, di sini kita akan input satu pasien lagi. Ini untuk contoh pasien yang umum. Di sini saya akan memperlihatkan contoh. Dengan dua nama pasien yang berbeda. Ini sama saja seperti cara yang tadi, kita tinggal masukkan nomor KTP, nomor rekam medisnya akan otomatis tercipta, lalu nama pasien, status pasien, lalu jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan alamat pasien. Untuk kasus pasien umum, pada bagian nomor BPJS-nya akan otomatis hilang. Itu karena dia berstatus pasien umum. Di sini saya memasukkan alamatnya dan saya akan mengeceknya lagi. Nah, jika sudah selesai dan dirasa sudah cukup yakin, kita tinggal mengklik tombol tambah untuk menambahkan data tersebut. Lalu data yang telah kita masukkan tadi akan otomatis masuk dan namanya akan tercatat. Nah, di sini jika kita sudah selesai memasukkan data pasien, kita bisa menuju menu, lalu kita mengisi pendaftaran pasien. Setelah menu data pendaftaran pasien telah terbuka, kita bisa langsung menambahkan data pasien yang akan kita daftarkan. Di sini nomor rawatnya akan otomatis terisi. Lalu kita bisa memasukkan nama dokter yang bertanggung jawab dan memilih poli yang telah ada pada server. Setelah itu memasukkan data pasien mulai dari nomor rekam medis yang telah terdaftar. Kita bisa memilihnya jika pasien tersebut datanya telah tersimpan di database kita. Lalu setelah kita memasukkan nomor rekam medis, nama pasien tersebut akan langsung terisi secara otomatis
mengikuti data, lalu kita hanya akan mengisi nama penanggung jawab pasien dan mengisi keterangan alamat dan juga status pasien. Dan untuk nomor BPJS-nya akan langsung muncul jika pasien tersebut terdata sebagai pasien pengguna BPJS. Namun jika tidak, nomor BPJS-nya tidak akan terisi dan tidak perlu diisi. Nah, jika sudah selesai, kita bisa menyimpan data tersebut, lalu kita bisa mengecek data pasien berikutnya untuk dimasukkan dengan mengecek nomor rekam medis pasien tersebut. Lalu kita bisa menambahkan data pendaftarannya lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Nomor rawatnya akan langsung muncul secara otomatis. Kita bisa mengisi dokter penanggung jawab yang menangani pasien dan memilih poli, lalu tujuan polinya, dan di sini kita langsung memasukkan nomor rekam medisnya dan nama pasien beserta tanggal lahirnya akan langsung otomatis terisi. Di sini kita hanya mengisi nama penanggung jawab pasien, lalu memasukkan alamat pasien tersebut. Sama seperti langkah yang tadi, kita memilih status pasien dan kali ini pasien menggunakan BPJS Kesehatan. Di sini kita perlu memasukkan nomor rekam medis nomor BPJS yang telah terdaftar. Di sini kita langsung menambahkan nomor BPJS yang telah terdaftar, dan setelah dirasa datanya telah selesai diisi semua dengan lengkap dan benar, kita bisa menambahkan data pendaftaran pasien tersebut. Di sini kita mengecek apakah nama pasien kita telah terdaftar, dan jika sudah ada di pendaftaran seperti ini, kita bisa memilih tombol menu yang ada di atas, lalu logout. Demikian dari saya, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dari video yang saya buat. Saya membuat video ini dengan semaksimal saya dan akan saya kembangkan di kedepannya.